Sudah siap ya memuji Tuhan kan? Yuk kita nyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Yuk sekarang kita masuk dalam doa ya. Kita berdoanya bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mau mengajarkan kami supaya kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami adalah yang terutama meninggikan nama Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Kami juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan ini Tuhan hanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kan semuanya masih serba zaman online ya. Sekolah masih online, ibadah masih online. Mungkin ada adik-adik yang ngeles atau mau ketemu teman aja lewat Zoom ya. Tapi sebentar lagi kita akan hybrid sih. Ada yang udah mulai masuk sekolah, ibadah atau apa, ada yang mulai onsite ya. Nah, tapi Tuhan tetap melihat loh kesungguhan hati kita. Entah apa yang kita lakukan onsite atau online, Tuhan tetap melihat ya. Kita nyanyikan mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa
sekarang kita mau siapkan hati kita ya, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu persembahan Aku Diberkati. Kalian bisa scan barcode atau minta tolong sama papa mama untuk scan barcode ya. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nah, sekarang kita mau doa persembahan. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau terus memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan Tuhan, yang kami tahu Tuhan asalnya dari Tuhan, yang terlebih dahulu sudah memberkati Papa dan juga Mama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan di dalam rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sekarang siapkan hati kita dulu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom anak-anak, ya kita sudah memuji-muji Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau Allah yang selalu setia, memelihara, menjagai, memberkati kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik kembali Tuhan berikan, kami boleh
bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu ini. Kami telah memuji-muji Tuhan dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh semakin mengenal siapakah Tuhan kami dan kami semakin hidup mengasihi Engkau. Berkati Lause, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak tahu nggak gambar apa ini? Ya, ini gambar tentara ya. Tentara ini, khususnya ini gambar ini tentara nasional Indonesia ya, tentara bangsa Indonesia. Nah, tentara ini memiliki peran yang penting bagi bangsa negara ya. Tentara ini berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Salah satu tugas daripada tentara adalah melindungi segenap bangsa dan negara dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ya, jadi mereka itu punya satu tugas, satu peran yang luar biasa untuk pertahanan negara, ya, dari gangguan negara manapun, ya, supaya ada jangan sampai negara kita dijajah lagi atau dirusak, ya, diganggu oleh negara ataupun kelompok manapun juga. Nah, jadi tentara ini dilatih secara khusus. Mereka dilatih secara khusus, mereka siap untuk apa? Untuk berperang bahkan. Ya, jadi luar biasa peran dari tentara ini. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang mungkin memiliki cita-cita saya mau jadi tentara gitu ya, itu satu cita-cita yang baik juga gitu ya. Nah, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah bangsa negara kita. Nah, tentara ini karena dia memiliki peran untuk menjaga pertahanan suatu bangsa atau negara, maka tentara itu hidup mereka ya dibiayai, dikatakan gitu ya, dibiayai bisa dikatakan seperti itu oleh negara. Jadi setiap pribadi dari tentara ini mereka akan mendapatkan gaji dari negara. Ya. Nah, semua bangsa, semua negara itu mempunyai pasukan tentara, ya, karena memang memiliki peran untuk mempertahankan keamanan, ya, keutuhan suatu bangsa atau negara. Nah, begitupun dengan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel juga punya pasukan tentara, ya. Pada zaman dahulu, pada zaman Yosua, bangsa Israel itu punya tentara, punya pasukan tentara. Ya, jadi anak-anak tahu ceritanya bukan? Kalau bangsa Israel itu Tuhan sudah janjikan suatu tanah, itu tanah Kanaan untuk mereka tempati, untuk mereka hidup di sana dan menikmati segala berkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau juga supaya mereka berupaya. Apa yang harus mereka lakukan? Maka mereka harus melawan atau berperang, melawan para pasukan-pasukan tentara yang ada yang menempati daerah-daerah Kanaan. Ya, karena memang daerah Kanaan itu bukan suatu daerah yang kosong, tetapi justru ada penduduk di sana. Tetapi karena Tuhan sudah menempatkan bangsa Israel untuk tinggal dan hidup di situ, ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan, maka mereka harus melawan pasukan-pasukan tentara daerah-daerah itu, ya, harus dimusnahkan supaya mereka bisa menempati akan daerah Kanaan itu. Nah, jadi dikisahkan bahwa bangsa Israel ini luar biasa karena pasukan tentara mereka itu senantiasa disertai Tuhan, ya, dipimpin Tuhan. Makanya mereka selalu meraih akan kemenangan setiap peperangan yang mereka lakukan, sehingga semua penduduk-penduduk daerah-daerah yang mereka perang mereka bisa taklukkan. Nah, itu hal yang luar biasa karena sekali lagi bukan karena kekuatan kehebatan mereka, karena Tuhan menyertai mereka. Nah, seperti Laus katakan tadi, bangsa tentara-tentara itu mereka hidupnya dibiayai oleh negara. Nah, tapi ternyata berbeda dengan pasukan atau tentara daripada bangsa Israel pada zaman Yosua. Pada zaman Yosua, ya, bukan zaman sekarang. Jadi pada zaman Yosua, tentara atau pasukan itu mereka itu mendapatkan upah. Jadi ketika mereka memperjuangkan kemenangan, ya, melawan suatu bangsa, suatu tempat, suatu daerah. Jadi mereka itu bukan hanya merebut akan tanah, tetapi juga mereka juga bisa mengambil segala harta kekayaan. Ada emas, perak, perunggu, barang-barang yang berharga. Nah, itu yang menjadi upah mereka. Jadi mereka bisa mengambil itu dan bisa diperuntukkan untuk diri mereka, untuk keluarga mereka sendiri, ya. Jadi itu, ya, perbedaan tentara zaman Yosua dan tentara zaman sekarang, ya, di negara manapun, ya. Jadi tentara zaman sekarang itu dibiayai, ya, hidup mereka oleh negara.
Tapi zaman Yosua ya mereka mendapat biaya hidup ketika mereka berperang, menang, mendapat barang-barang berharga untuk mereka sendiri. Nah, tapi anak-anak, suatu ketika bangsa Israel itu pergi berperang, ya. Mereka akan memperebutkan tanah Ai, ya, daerah Ai, ya, daerah Ai. Nah, tapi ternyata mereka itu mengalami kekalahan, ya. Nah, kita mau lihat ya bersama-sama kisahnya ya. Silakan kalian membuka Yosua pasal yang ke-7 dan ke-8. Yosua 7 dan 8, nah, kisahnya ada di situ. Ya. Jadi, apa yang terjadi ketika bangsa Israel berperang menghadap bangsa Ai? Kita saksikan bersama. Yosua adalah pemimpin bangsa Israel. Suatu hari, bangsa Israel berperang melawan bangsa Yeriko dan akhirnya menang. Bangsa Israel mendapatkan barang emas, perak, tembaga, dan besi. Besoknya, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang dengan bangsa Ai. Tapi bangsa Israel kalah dan bangsa Ai menang. Tuhan berkata bangsa Israel kalah karena ada satu orang Israel yang tidak taat. Besoknya, Tuhan menunjukkan kepada Yosua bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan. Ternyata Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas disembunyikan di kemahnya. Kemudian Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyerang bangsa Ai lagi. Yosua memilih 30.000 orang tentara pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu para tentara Israel itu bersembunyi dan bersiap untuk menyerang. Pada waktu pagi hari, Raja Negeri Ai memerintahkan untuk menyerang tentara Israel. Bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakarnya dan menang. Akhirnya sebagai ucapan syukur, Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, anak-anak, kita melihat di sini. Bangsa Israel tadinya itu selalu menang melawan tentara musuh. Karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi pasukan tentara dari bangsa Ai, mereka kalah. Pada waktu itu ya, di dalam Yosua pasal yang ke-7 dikisahkan bagaimana Yosua tadinya menyuruh untuk supaya ada perwakilan untuk melihat kondisi di daerah Ai. Dan orang Iran ini pulang bilang, wah, kita nggak perlu sampai mengerahkan semua pasukan, cukup 2-3 ribuan orang untuk menghadapi para pasukan Ai, karena mereka itu juga hanya sedikit jumlahnya. Jadi mereka dengan semangat, dengan percaya diri mulai berperang untuk melawan tentara Ai. Tetapi apa yang terjadi? Mereka akhirnya kalah. Tentunya ini menjadi suatu pukulan yang luar biasa bagi Yosua, bahkan bagi bangsa Israel. Kenapa selama ini mereka itu selalu menang, tapi kenapa mereka kalah? Nah, kita tadi menyaksikan bahwa ternyata mereka kalah bukan karena mereka tidak terlatih, bukan karena mereka tidak siap, bukan karena semata-mata pasukannya dikurangi menjadi sedikit, tapi dikatakan karena Tuhan meninggalkan mereka. Ya, jadi selama ini mereka menang karena ada penyertaan Tuhan.
Tapi waktu mereka melawan Ai, tentara Ai, mereka kalah karena Tuhan meninggalkan mereka. Kenapa? Karena ternyata dikatakan bangsa Israel melakukan dosa kepada Tuhan. Ya, di dalam Yosua pasal 7 ayat yang ke-11. Mulai dari ayat 10 langsung baca ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikan, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Itu dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sebenarnya yang melakukan dosa itu bukan seluruh bangsa Israel, ya. Tadi dalam cerita dikatakan bahwa yang melakukan dosa itu hanya satu orang loh, satu orang namanya Akan, Bapak Akan. Bapak Akan waktu mereka berperang melawan Yeriko, mereka menang. Nah, ada begitu banyak barang-barang berharga yang mereka dapatkan. Ada emas, ada perak, ada perunggu, bahkan jubah-jubah yang indah. Nah, ternyata Akan tergiur untuk mengambil barang-barang itu. Memang anak-anak, seperti yang Rasul katakan tadi, tentara Israel pada zaman Yosua itu mendapatkan upah dari melalui kemenangan perang, mereka mendapat barang-barang berharga untuk mereka sendiri. Tetapi kalau kita melihat di pasal yang ke-6, itu ada satu aturan yang Tuhan buat, bahwa mereka bisa mengambil barang berharga apapun ketika mereka melawan daerah-daerah sebelumnya. Tetapi ketika khusus mereka menghadapi atau mau merebut tanah Yeriko, ada satu peraturan yang Tuhan berikan. Ya, kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Coba langsung bacakan ya. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Nah, jadi anak-anak, ini ada aturan yang Tuhan buat ketika mereka mau berperang melawan tentara Yeriko, ketika mereka mau merebut tanah Yeriko. Jadi ini memang satu yang telah Tuhan atur, bahwa ini adalah merupakan daerah pertama yang direbut oleh bangsa Israel untuk mereka tempati. Dan Tuhan mengkhususkan ketika mereka merebut daerah Yeriko, maka segala barang-barang berharga, emas, perak, perunggu itu barang-barang yang dikhususkan atau yang disucikan oleh Tuhan, maka itu mereka nggak boleh ngambil. Itu dikhususkan untuk perbendaharaan Tuhan, perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, itu sudah aturan yang disampaikan, dan itu sudah jelas disampaikan kepada bangsa Israel, ya, kepada para tentaranya. Tetapi ternyata ketika waktu mereka merebut Yeriko dan mereka menang, ada banyak barang-barang berharga itu, tetapi si Akan ini dia mengambil itu. Dia mengambil untuk dirinya sendiri. Artinya dia telah mencuri milik daripada Tuhan, dan itu dosa. Dan luar biasa di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak melihat itu dosa sebagai dosa pribadi Akan, tetapi dosa seluruh bangsa Israel. Karena itu kemudian Tuhan menyatakan satu hukuman. Mereka kalah ketika mereka melawan bangsa Ai. Ketika mereka merebut daerah Ai, mereka justru kalah karena ada dosa. Nah, luar biasa anak-anak ya. Ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak ada satupun yang kita bisa sembunyikan dari Dia. Dia Allah yang Maha Tahu, ya. Jadi kita melihat dari peristiwa kekalahan bangsa Israel terhadap bangsa Ai, kita mengerti bahwa kita tidak bisa menang selama masih ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Selama masih ada dosa di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ada yang melakukan dosa seorang Akan itu menjadi dosa satu bangsa, sehingga mereka tidak bisa menang, mereka kalah. Karena dikatakan Tuhan meninggalkan mereka, karena Tuhan membenci dosa, ya.
mereka kalah. Jadi kita lihat di sini bahwa hal yang pertama bahwa kita tidak bisa menang selama masih ada dosa yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, kita melihat di sini juga bahwa Allah itu adalah Allah yang maha suci adanya, maha kudus Allahnya. Dan ketika kita tahu bahwa Allah itu adalah yang maha suci, maha kudus adanya, maka sepatutnya seharusnya kita takut untuk berbuat dosa. Karena sekali lagi dia Allah yang maha tahu, dia maha melihat, dia tahu segala apa yang kita perbuat, dia tahu bahkan apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang menjadi keinginan hati kita. Tuhan itu tahu, ya. Dia Allah yang maha kudus, dia Allah yang maha suci, maka kita harusnya tidak berbuat dosa atau selalu takut untuk berbuat dosa. Nah, tapi bagaimana Lause? Ya, kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, memang kecenderungan kita itu ya selalu maunya dosa, berpikir dosa, berbuat dosa, banyaklah, ya. Malas, nggak mau belajar, akhirnya waktu ulangan nyontek, ya. Karena keenakan main, akhirnya apa? Nggak mau misalnya ketika ada orang tua meminta bantuan, ya. Bahkan juga bisa marah-marah sama orang tua, melawan perintah orang tua. Itu kecenderungan, ya, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Selalu hanya mau untuk diri sendiri, ya. Aku mau enaknya sendiri, ya. Sehingga ketika orang tua minta bantuan nggak mau, nggak mau, susah. Ya, ketika mau diatur sama orang tua harus begini, makan jam segini, istirahat jam segini, ya, bermain jam segini. Kita suka melawan kecenderungan itu. Nah, itu. Nah, jadi gimana Lause kalau kita seperti begini? Betul, adik-adik, kita manusia memang kecenderungan untuk apa? Selalu maunya melakukan hal-hal yang justru dilarang, hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan juga untuk supaya bagaimana kita datang mengakui akan dosa-dosa kita. Sekalipun Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, tapi dia juga mau, ya, kita datang mengakui akan dosa-dosa kita, ya, apapun itu, karena nggak bisa kita sembunyikan daripada Tuhan. Kita harus akui itu supaya kita bisa selesaikan, ya, supaya dapat diselesaikan oleh Tuhan, ya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa yang mengasihi kita. Ya, dia tidak membiarkan kita menuju kepada kebinasaan. Kita masih ingat peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu suatu anugerah besar yang Tuhan nyatakan buat kita manusia yang berdosa. Tuhan begitu menyayangi kita sehingga dia tidak mau kita binasa. Dia mengirimkan Yesus Tritunggalnya untuk mati buat kita, untuk apa? Menebus dosa kita, ya, sehingga kita bisa selamat. Jadi sekalipun saat ini mungkin kita dengan kedagingan kita masih bisa berbuat dosa, sebagai manusia. Tapi Tuhan mau kita apa? Mengakui itu di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, ya, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Bukan berarti kemudian Tuhan meninggalkan kita sendiri di dunia. Ada apa? Ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, Allah Roh Kudus itu yang sudah menempati hati setiap kita yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, Allah Roh Kudus ini juga lah yang memimpin menuntun hidup kita. Sekalipun kita sering kali melawan, nah Allah Roh Kudus ini juga yang sering mengingatkan, kamu udah buat salah, kamu udah buat dosa. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan terus mau dengan pertolongan Tuhan berupaya supaya Roh Kudus saja yang memimpin kehidupan kita. Roh Kudus saja yang mengarahkan hidup kita supaya kita jangan selalu jatuh ke dalam dosa, ya. Supaya kita selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan, selalu mau taat dan setia kepada Tuhan. Dari kisah yang dialami bangsa Israel ketika mereka kalah pada peperangan melawan bangsa Ai, ya, kita kembali belajar bahwa itu Tuhan itu luar biasa, ya. Ribuan tentara Israel melakukan perintah Tuhan. Hanya satu orang yang mencuri barang untuk dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan barang yang dicuri itu hanya sedikit dibandingkan dengan apa yang mereka musnahkan. Tetapi bagi Tuhan, dosa sekecil apapun tetap dosa, ya. Dan Tuhan tidak menginginkan dosa itu ditutupi dan dianggap tidak ada. Jadi kalau ada dosa, maka perlu untuk diakui, perlu untuk dibereskan,
ya. Dan nanti kemudian Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Nah, ini ada yang kita bisa melihat dari kisah ketika bangsa Israel merebut kota Ai. Dan kita dalam cerita tadi, ketika kemudian sudah dibereskan, ya, akan sudah mengakui akan perbuatan dosanya, perbuatan salahnya, dia sudah mendapatkan hukumannya, kemudian kembali Tuhan menyertai bangsa Israel. Dan akhirnya kemudian mereka, ketika kembali mereka berperang melawan Ai, bangsa Ai, mereka meraih kemenangan luar biasa. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, anak-anak, kita mau menjadi anak-anak yang selalu disertai Tuhan, selalu dikasih Tuhan, ya. Kita mau juga selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu mari kita terus selalu mau mengingat akan firman Tuhan bahwa Allah itu, Tuhan kita itu tidak suka dengan dosa. Maka kita terus berupaya menjadi anak Tuhan yang selalu takut untuk melakukan dosa. Kita terus minta pada Tuhan, setiap hari kita berdoa untuk Tuhan tolong supaya kita jangan sampai melakukan dosa, apapun itu juga dalam kehidupan kita, ya. Tuhan memberkati setiap kita. Yuk kita membaca bersama ayat hafalan kita hari ini, yaitu di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-8. Mazmur 90 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar dari satu kisah dari bangsa Israel. Ketika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, maka ada hukuman yang Tuhan berikan bagi mereka. Bukan karena Tuhan tidak sayang mereka, justru karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Karena itu Tuhan terus mau mengarahkan, mengajar, mendidik bangsa Israel untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh menjadi satu bangsa yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Seringkali kami masih banyak melakukan dosa di dalam kehidupan kami. Ada banyak keinginan yang lebih kepada kesenangan diri kami sendiri. Kami seringkali malas, kami seringkali tidak mau belajar, sehingga ketika ada ujian di sekolah kami melakukan hal yang tidak benar, menyontek, karena kami malas belajar. Ketika kami ada di rumah, kami sering tidak membantu orang tua kami. Bahkan ketika kami juga diatur orang tua kami marah, ya, kami melawan orang tua kami. Itu juga dosa di hadapan Tuhan, karena kami tidak menghormati orang tua kami. Dan ada banyak hal yang juga yang kami lakukan, ya, di dalam hidup kami. Ketika kami juga bermain dengan teman kami mungkin seringkali berbuat curang dan banyak hal lagi, ya Tuhan. Kami juga mungkin malas untuk ibadah sekolah minggu karena kami lebih menginginkan hal yang kami rasa lebih menyenangkan kami. Bermain game atau nonton film, nonton TV atau acara apapun yang kami rasa lebih menghibur, lebih menyenangkan hati kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan tahu bagaimana kami sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, tolong kami mau menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan sungguh menolong mengarahkan kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin.